Pesanku buat kalian, hati-hati sama yang namanya mafia tanah. Mungkin kalian pernah alamin sendiri atau mungkin kalian pernah dengar kasus ya, satu tanah itu punya 2 SHM atau juga atas transaksi jual beli tanah itu punya 2 akta jual beli. Ya. Mungkin singkatnya ketika kalian punya tanah tiba-tiba ada orang lain datang menyerobot terus mengaku-ngaku itu juga tanah dia karena dia juga punya sertifikat hak milik, punya bukti kepemilikan atau dia juga punya akta jual beli. Tapi yang perlu diketahui, tidak mungkin terjadi kasus sertifikat ganda atau akta jual beli ganda. Karena apa? Karena kalaupun ada, itu sudah pasti ulah dari mafia tanah yang mungkin ada di tiap-tiap instansi pemerintahan mulai dari desa, kecamatan, bahkan mungkin sampai BPN. Nah, terkait dengan kepemilikan tanah, dokumen yang menunjukkan bukti kepemilikan yang absolut itu adalah sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh BPN. Sementara akta jual beli ini itu merupakan produk yang dikeluarkan oleh PPAT sebagai bentuk adanya proses jual beli suatu tanah antara penjual dan pembeli. Memang secara kedudukan dan kekuatan AJB ini memang tidak bisa dikatakan sebagai bukti kepemilikan yang sah. Karena memang kepemilikan berdasarkan AJB ini memang belum sempurna. Karena AJB ini perlu ditingkatkan untuk menjadi SHM. Tapi AJB yang kalian punya ini bisa dijadikan bukti untuk membuktikan kepemilikan suatu tanah. Terkait dengan sertifikat ganda atau AJB ganda, satu yang perlu dipahami ya, dari jual beli tanah ya hingga dibuatkan ada akta jual beli dan akta jual beli ini ditingkatkan menjadi SHM ya, ini semua itu ada prosesnya. Di mana dokumen-dokumen pendukung untuk menerbitkan yang 2 ini itu ada semua arsipnya dan itu dicatatkan secara historikal di buku tanah atau di warkah atau di letter C. Jadi kalau misalnya kalian merasa ya atau mengalami kasus serupa, datang ke BPN minta untuk dilakukan pengecekan tanah. Ya, buka semua dokumen-dokumen arsip terkait dengan penerbitan sertifikat ini. Karena apa? Karena pasti salah satu di antara 2 sertifikat yang ganda tadi itu, salah satunya pasti diterbitkan karena cacat prosedur atau secara melawan hukum. Bisa jadi karena dokumen-dokumen yang digunakan untuk menerbitkan memang cacat hukum, atau memang prosedur yang dijalani itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, sama dengan AJB ini juga diterbitkan oleh PPAT ya. Baik mungkin dari notaris atau PPATS dalam hal ini camat. Datang minta untuk dibukakan juga arsip-arsip dokumen terkait dengan permohonan dibuatkan akta jual beli ini dan lihat itu secara historikal. Siapa data penjual, apa dokumen-dokumen kepemilikannya sampai dengan pembeli itu harus terlihat. Nah, kalau kalian korban ya atau tanah kalian memang diserobot oleh orang lain yang ngaku-ngaku pemilik karena punya AJB atau punya sertifikat seperti ini, jangan takut. Karena mulai dari pihak desa, kecamatan sampai BPN itu sebenarnya harus memberikan fasilitas terhadap korban-korban mafia tanah seperti ini untuk dilakukan pengecekan dan dibuka data-datanya supaya kelihatan secara historikal siapa sebenarnya pemilik yang berwenang, siapa sebenarnya pemilik yang sah. Dan jangan mau dibohongi. Pengalaman saya ada aja instansi-instansi yang kasih jawaban seperti ini. Aduh, datanya udah nggak ada Pak, Bu. Atau mungkin dia berikan jawaban, pejabat yang pada saat itu menjabat sudah tidak lagi menjabat. Jadi kami tidak tahu mengenai proses penerbitan sertifikat atau AJB itu. Bahkan sampai ada yang bilang, siapa suruh Pak, tanahnya tidak dijaga. Jadi jangan takut, laporkan. Baik secara pidana maupun secara perdata. Kalau kalian punya masalah yang serupa, silahkan sharing ya, dan semoga info ini bermanfaat.